Selamat datang di Laskar Pelangi Channel. Jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan jangan lupa juga selalu berkata tolong, terima kasih, permisi, dan mohon maaf. Kali ini kita akan membahas soal-soal muatan IPA kelas 4 SD, tema 1, kurikulum 2013. Semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Soal yang pertama, suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar disebut A. Getaran, B. Bunyi, C. Pukulan, D. Dentuman. Jawaban yang benar adalah B. Bunyi. Jadi, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Soal yang kedua, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut A. Sumber bunyi, B. Sumber energi, C. Sumber listrik, D. Sumber getaran. Tentu jawabannya adalah A. Sumber bunyi, sesuai dengan penjelasan dari soal nomor 1. Kemudian soal yang ketiga, bunyi tidak dapat merambat melalui A. gas atau udara, B. benda cair, C. ruang hampa, D. benda padat. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 perantara. Nah, yang pertama, bunyi merambat melalui gas. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Jadi, yang tidak dapat merambat melalui C, ruang hampa. Soal yang keempat, bunyi dapat kita dengarkan melalui indera A. penglihatan, B. penciuman, C. peraba, D. pendengaran. Tentu jawabannya D. pendengaran. Soal yang kelima, bunyi pantulan setelah bunyi asli yang terdengar dengan jelas yang diterima oleh si pendengar disebut A. gema, B. gaung, C. audiosonik, D. infrasonik. Jawaban yang benar adalah A. gema. Jadi gema itu bunyi pantulan yang terdengar sangat jelas. Soal ke-6, benda yang dapat menghasilkan bunyi ketika dipetik adalah A. peluit, B. gendang, C. piano, D. gitar. Jawaban yang benar adalah D. gitar. Tentu ya, karena peluit dengan cara ditiup, gendang dipukul, piano dengan cara ditekan. Soal ke-7, saluang adalah alat musik yang dimainkan dengan cara A. dipukul, B. ditiup, C. dipetik, D. digoyang. Nah, saluang ini adalah alat musik dari Sumatera Barat. Nah, alat musik dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara B. ditiup. Soal ke-8, berbicara lewat telepon gelas plastik seperti pada gambar ini membuktikan bahwa bunyi bersifat A. merambat, B. tidak bergerak, C. tetap, D. tidak terdengar. Tentu jawabannya adalah A. merambat. Sifat bunyi itu merambat.
Soal ke-9, bunyi pantulan setelah bunyi asli yang terdengar kurang jelas yang diterima oleh si pendengar disebut A. Audiosonik, B. Infrasonik, C. Gaung, D. Gema. Jawaban yang benar adalah C. Gaung. Gaung itu adalah bunyi pantulan yang terdengar kurang jelas. Berikutnya soal ke-10. Berbicara lewat telepon gelas plastik menggunakan benang ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui A. Benda cair, B. Benda padat, C. Benda gas, D. Ruang hampa. Jawaban yang benar adalah B. Benda padat. Nah, bunyi merambat melalui benang. Benang merupakan salah satu benda padat. Jawaban yang ke-11. Mendengarkan ketukan ember yang berisi air menggunakan corong. Ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui A. Benda gas, B. Benda padat, C. Benda cair, D. Ruang hampa. Jawaban yang benar adalah C. Benda cair. Soal yang ke-12. Salah satu contoh yang mendengarkan bunyi melalui benda padat adalah bercakap-cakap dengan teman, B. Suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam, C. Menempelkan telinga di rel kereta api, D. Mendengarkan kicauan burung. Jawaban yang benar adalah C. Menempelkan telinga di rel kereta api. Nah, dengan menempelkan telinga di rel kereta api kita bisa mendengarkan kereta api dari jarak kejauhan. Bagaimana dengan A? A. Bercakap-cakap dengan teman. Bercakap-cakap dengan teman merupakan contoh mendengarkan bunyi melalui udara. Kemudian kalau yang B, mendengarkan melalui benda cair. Kemudian yang D, mendengarkan kicauan burung. Sama seperti A, mendengarkan melalui udara. Soal yang ke-13. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut kecuali. Ini hampir sama seperti soal sebelumnya. A. Ada sumber bunyi, tentu pasti harus ada sumber bunyi. B. Ada pendengar, tentu harus ada pendengar. C. Ada media penghantar, tentu media penghantar adalah melalui benda padat, benda cair, dan udara. Kemudian yang D, tanpa media perantara. Nah, dari jawabannya adalah D, tanpa media perantara. Oke, soal yang ke-14. Bunyi akan terdengar lebih jelas jika merambat melalui A. Benda padat dan udara, B. Benda padat dan benda cair, C. Udara dan benda cair, D. Udara. Jawaban yang benar adalah B. Benda padat dan benda cair. Soal ke-15. Gambar di samping adalah bukti bahwa bunyi dapat merambat melalui A. Udara, B. Benda padat, C. Benda cair, D. Benda ringan. Nah, dari contoh percobaan yang ada pada gambar bahwa bunyi dapat merambat melalui A. Udara. Jadi jawaban yang benar adalah udara. Perhatikan pada gambar, seorang anak meniup melalui pipa. Kemudian satu orang anak lagi mendengarkan. Nah, berikutnya soal yang ke-16. Daun telinga merupakan bagian telinga bagian luar yang berfungsi untuk A. Menangkap suara dari luar, B. Mencegah masuknya air dan kotoran, C.
untuk mengatur tekanan udara luar dengan udara di tengah telinga. D. Menangkap getaran dari gendang telinga. Jawaban yang benar adalah A. Menangkap suara dari luar. Soal yang ke-17. Lubang telinga berfungsi untuk A. Menyalurkan getaran ke gendang telinga. B. Menyaring udara yang masuk. C. Menerima dan memperbesar getaran suara. D. Menyampaikan getaran suara ke saraf pendengar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Menyalurkan getaran ke gendang telinga. Berikutnya soal yang ke-18. Gendang telinga berfungsi untuk A. Menerima getaran suara sesuai jumlah getaran yang diterima daun telinga. B. Menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. C. Menyampaikan getaran suara ke saraf pendengar. D. Menyamakan getaran suara. Jawaban yang benar adalah A. Menerima getaran suara sesuai jumlah getaran yang diterima daun telinga. Oke, yang ke-19. Bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut adalah A. Saraf rumah siput. B. Gendang telinga. C. Daun telinga. D. Saluran eustachius. Jawaban yang benar adalah D. Saluran eustachius. Yang ke-20. Ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi atau suara disebut A. Bisu. B. Congkak. C. Tuli. D. Gagap. Jawaban yang benar adalah C. Tuli. Jadi tuli ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi. Soal yang ke-21. Untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah adalah A. Gendang telinga. B. Saluran eustachius. C. Saluran rumah siput. D. Tulang pendengaran. Jawaban yang benar adalah B. Saluran eustachius. Soal yang ke-22. Sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai A. Alat peraba. B. Alat penyangga tubuh. C. Alat keseimbangan tubuh. D. Alat menjaga suhu tubuh. Jadi jawaban yang benar adalah C. Alat keseimbangan tubuh. Jadi selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi untuk alat keseimbangan tubuh pada manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Soal yang ke-23. Tuli dapat disebabkan oleh kecuali A. Rusaknya gendang telinga. B. Robek pada daun telinga. C. Tersumbatnya daun telinga. D. Rusaknya saraf pendengar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Robek pada daun telinga. Nah, walaupun robek pada daun telinga kita masih tetap bisa mendengarkan. Soal yang ke-24. Penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri pada bagian telinga adalah A. Tuli. B. Buta. C. Bisu. D. Congkak. Jawaban yang benar adalah D. Congkak. Congkak disebabkan oleh adanya bakteri pada bagian telinga. Soalnya ke-25. Bunyi akan dipantulkan jika A. Mengenai benda keras. B.
mengenai benda lunak. C. Tidak mengenai benda. D. Merambat lurus. Jawaban yang benar adalah A. Mengenai benda keras. Nah, bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda keras. Soal yang ke-26, bunyi akan diserap jika A. Mengenai benda keras. B. Tidak mengenai benda apapun. C. Merambat lurus. D. Mengenai benda lunak. Jawaban yang benar adalah D. Mengenai benda lunak. Yang A. Mengenai benda keras akan dipantulkan seperti soal nomor 25. Jadi setiap bunyi yang mengenai benda lunak, maka bunyi tersebut akan diserap. Soal yang ke-27, berikut ini adalah benda yang dapat memantulkan bunyi kecuali A. Dinding batu. B. Kaca. C. Logam. D. Kertas. Jawaban yang benar adalah D. Kertas. Nah, sesuai di soal nomor 25, bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda keras. Dinding batu adalah benda keras. Kaca, benda keras. Logam, benda keras. Kertas, benda lunak. Jadi kecuali jawabannya adalah D. Soal yang ke-28, berikut ini adalah benda yang dapat menyerap bunyi kecuali. Nah, berhubungan seperti soal yang sebelumnya. A. Karet. B. Karpet. C. Besi. D. Busa. Jawaban yang benar adalah C. Besi, karena besi adalah benda keras. Seperti di soal nomor 26 atau nomor 27, bahwa benda-benda lunak dapat menyerap bunyi. Karet adalah benda lunak. B. Karpet merupakan benda lunak juga. Busa merupakan benda lunak juga. Jadi yang bukan adalah besi. Besi itu bukan menyerap bunyi, melainkan memantulkan bunyi. Soal yang ke-29, bunyi pantulan gaung tidak terdengar dengan jelas karena A. Dinding pemantul berjarak sangat jauh dari sumber bunyi. B. Dinding pemantul jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. C. Sangat rapat. D. Tidak berjarak. Jawaban yang benar adalah D. Dinding pemantul jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Contohnya seperti kita berada di dalam ruangan, ketika kita berbicara atau teriak, maka otomatis suara yang kita keluarkan akan terpantul oleh jarak dinding yang tidak begitu jauh dengan pantulan suara yang tidak jelas. Berbeda halnya dengan gema, seperti di soal nomor 30 ini. Bunyi pantulan gema terdengar dengan jelas karena A. Dinding pemantul berjarak jauh dari sumber bunyi. B. Dinding pemantul jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. C. Sangat rapat. D. Tidak berjarak. Jawaban yang benar adalah A. Dinding pemantul berjarak jauh dari sumber bunyi. Berbeda halnya seperti gaung. Gaung tadi dinding pemantulnya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, contoh pantulan gema ini ketika kita berada di bukit atau di gunung atau di lembah atau di depan gua, ketika kita berteriak atau berbicara dengan keras, maka bunyi pantulan yang dipantulkan oleh dinding pemantul tersebut akan terdengar dengan jelas. Demikian pembahasan soal muatan IPA kelas 4 SD kurikulum 2013. Semangat belajar, selalu berdoa, dan jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di lain video. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, dan jangan lupa
membagikannya. Goodbye.